Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan chapter 3 yang berjudul The Internet of Things in Supply Chain Management. Bab ini membahas tentang penerapan Internet of Things atau IoT dalam manajemen rantai pasok, manfaat yang diberikan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana teknologi ini berkontribusi dalam mendukung perkembangan industri 4.0. Topik ini menjadi sangat penting untuk dipelajari karena saat ini dunia bisnis sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Akibat perkembangan teknologi digital, perusahaan tidak lagi hanya bersaing dari segi kualitas, produk dan harga, tetapi juga dari segi kecepatan pelayanan, kecepatan informasi, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, berbagai perusahaan mulai memanfaatkan teknologi canggih seperti Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka. Nah, sebelum membahas Internet of Things secara lebih mendalam, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep supply chain management atau manajemen rantai pasok. Supply chain management merupakan proses pengelolaan aliran barang, jasa informasi, dan keuangan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Semua aktivitas tersebut harus berjalan secara terkoordinasi agar produk dapat tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Sebagai contoh sederhana, ketika kita membeli sebungkus mie instan di toko, sebenarnya itu tersebut telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Bahan baku seperti tepung, minyak, dan bumbu diperoleh dari pemasok. Setelah itu, bahan-bahan tersebut diproses di pabrik menjadi produk jadi. Kemudian dikirim ke gudang, didistribusikan ke berbagai toko, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari rantai pasok yang harus dikelola secara efektif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan rantai pasok sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya visibilitas atau kemampuan untuk memantau aktivitas yang terjadi di sepanjang rantai pasok. Banyak perusahaan tidak mengetahui secara pasti di posisi barang yang sedang dikirim, kondisi tersebut selama perjalanan, maupun jumlah persediaan yang tersedia secara aktual. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pengiriman, kehabisan stok, kerusakan barang, bahkan meningkatnya biaya operasional. Selain itu, meningkatnya tuntutan pelanggan juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini pelanggan menginginkan layanan yang cepat, akurat, dan transparan. Mereka ingin mengetahui kapan pesanan dikirim, di mana posisi barang saat ini, dan kapan barang tiba. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut, pelanggan dapat beralih kepada pesaing yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT. Secara umum, Internet of Things merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung melalui internet dan saling bertukar data secara otomatis. Perangkat tersebut dapat berupa sensor, RFID, GPS, kamera, smartphone, kendaraan, mesin produksi, maupun perangkat elektronik lainnya. IoT memungkinkan benda-benda yang sebelumnya tidak dapat berkomunikasi menjadi mampu mengirim dan menerima informasi.
Dengan kata lain, tidak hanya manusia yang berhubung ke internet, tetapi juga berbagai benda di sekitar kita. Konsep ini menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan industri 4.0 karena memungkinkan terciptanya sistem yang lebih cerdas, otomatis, dan terintegrasi. Agar lebih mudah difahami, mari kita lihat contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak orang menggunakan smartwatch yang dapat memantau detak jantung, jumlah langkah kaki, dan kualitas tidur. Data tersebut kemudian dikirim ke smartphone melalui internet sehingga pengguna dapat memantau kondisi kesehatannya secara real time. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam dunia bisnis dan manajemen rantai pasok. Dalam rantai pasok, IoT memungkinkan perusahaan untuk memperoleh informasi secara real time mengenai kondisi operasional mereka. Sensor yang dipasang pada produk, kendaraan, gudang, atau mesin dapat mengumpulkan berbagai data kemudian dikirim ke sistem pusat untuk dianalisis. Informasi tersebut membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu manfaat utama IoT dalam manajemen rantai pasok adalah meningkatkan visibilitas rantai pasok. Sebelumnya, perusahaan sering mengalami kesulitan untuk mengetahui posisi dan kondisi barang selama proses distribusi. Dengan adanya IoT, setiap pergerakan barang dapat dipantau secara langsung. Perusahaan dapat mengetahui kapan barang dikirim, di mana lokasinya saat ini, serta diperkirakan akan tiba di tujuan. Visibilitas yang tinggi memberikan banyak keuntungan. Perusahaan dapat mengurangi risiko kehilangan barang, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mempercepat respons terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi selama proses distribusi. Dengan informasi yang tersedia secara real time, perusahaan tidak perlu menunggu laporan manual untuk mengetahui kondisi operasional mereka. Manfaat berikutnya adalah kemampuan pelacakan atau tracking secara real time. Dalam sistem logistik modern, kendaraan pengangkut barang biasanya dilengkapi dengan GPS yang terhubung ke internet. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memantau pergerakan kendaraan setiap saat jika terjadi kemacetan, kecelakaan, atau gangguan lainnya. Perusahaan dapat segera mengambil tindakan alternatif untuk mengurangi dampak keterlambatan. Selain memantau lokasi barang, IoT juga memungkinkan perusahaan memantau kondisi produk selama perjalanan. Hal ini sangat penting untuk produk yang sensitif terhadap lingkungan seperti makanan segar, produk susu, vaksin, dan obat-obatan. Sensor dan suhu kelembapan dapat dipasang pada kendaraan atau kontainer pengiriman untuk memastikan kondisi produk tetap sesuai standar kualitas. Sebagai contoh, vaksin COVID-19 harus disimpan pada suhu tertentu agar tetap efektif. Jika suhu penyimpanan melebihi batas yang ditentukan, kualitas vaksin dapat menurun dan menjadi tidak layak digunakan. Dengan bantuan sensor IoT, perubahan suhu dapat terdeteksi secara otomatis dan perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penerapan IoT juga membantu dalam pengelolaan inventaris atau persediaan barang. Banyak perusahaan menghadapi masalah kelebihan stok atau kekurangan stok akibat kurang akuratnya pencatatan persediaan. Dengan teknologi IoT dan RFID, informasi stok dapat diperbarui secara otomatis, sehingga
perusahaan selalu mengetahui jumlah persediaan yang tersedia. Keakuratan data inventaris dapat penting karena berkaitan langsung dengan biaya operasional perusahaan. Jika stok terlalu banyak, perusahaan harus mengeluarkan biaya penyimpanan yang lebih besar. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, perusahaan dapat kehilangan peluang penjualan karena tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, IoT membantu perusahaan menjaga keseimbangan persediaan secara lebih efektif. Dalam sektor manufaktur, IoT juga memberikan kontribusi yang sangat besar. Mesin-mesin produksi dapat dilengkapi dengan sensor yang memantau suhu, tekanan, getaran, dan berbagai indikator lainnya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi mesin secara real-time, sehingga perusahaan dapat mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi gangguan serius. Pendekatan ini dikenal sebagai predictive maintenance atau perawatan prediktif. Berbeda dengan metode tradisional yang melakukan perawatan berdasarkan jadwal tertentu. Predictive maintenance menggunakan data aktual dari mesin untuk menentukan kapan perawatan perlu dilakukan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya perawatan sekaligus meningkatkan produktivitas. Selain manfaat operasional, IoT juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dapat dianalisis untuk menemukan pola dan tren tertentu. Informasi tersebut membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, memperkirakan permintaan pasar, dan merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Walaupun memiliki banyak manfaat, implementasi IoT bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya investasi yang relatif tinggi. Perusahaan harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sistem penyimpanan dan pengolahan data yang memadai. Investasi ini sering menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Tantangan berikutnya adalah keamanan data. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, maka semakin besar pula risiko terjadinya serangan cyber. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.